Bayangkan sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan hijau Honduras. Ini adalah Yoro, tempat yang biasa sekaligus luar biasa. Di sini ada kisah tentang fenomena aneh, hujan ikan. Selama lebih dari seabad, orang-orang Yoro telah menyaksikan peristiwa yang tidak biasa ini. Setiap tahun, saat musim hujan mencapai puncaknya, langit menurunkan air yang deras dan bersamanya banyak ikan bersisik perak. Ini bukan hujan rintik, tapi hujan deras. Tanah menjadi seperti karpet ikan, menggeliat dan mengepak, sebuah tontonan nyata yang telah memikat dan membingungkan para pengamat selama beberapa generasi. Fenomena ini yang dikenal secara lokal sebagai lluvia de peces, lebih dari sekadar keanehan lokal. Ini adalah bukti kekuatan keindahan alam yang penuh teka-teki. Yoro adalah kota yang kaya akan tradisi, ritmenya selaras dengan siklus alam. Terletak di Departemen Yoro, sekitar 125 mil utara ibu kota Honduras, Tegucigalpa. Dikelilingi oleh pegunungan hijau yang rimbun, Yoro adalah tanah lembah yang subur dan sungai yang berkelok-kelok. Ini adalah tempat di mana kehidupan berputar di sekitar tanah, di mana para petani mengolah tanah yang kaya, dan para nelayan menebarkan jala mereka di perairan yang jernih. Tetapi hujanlah yang benar-benar mengatur kehidupan di Yoro, karena selama musim hujan, biasanya antara Mei dan Juli, langit berubah dari biru tenang menjadi abu-abu yang menggelora, mempersiapkan panggung untuk peristiwa luar biasa yang telah membuat Yoro terkenal. Fenomena hujan ikan, meskipun membingungkan pada pandangan pertama, telah menarik minat para ilmuwan selama beberapa dekade. Satu teori yang berlaku menunjukkan peran puting beliung, kolom angin berputar yang kuat yang terbentuk di atas badan air. Pusaran yang berputar-putar ini mirip dengan tornado di air, memiliki kapasitas untuk mengangkat sejumlah besar air dan apapun yang terperangkap di dalamnya, termasuk ikan, tinggi ke atmosfer. Saat puting beliung bergerak ke daratan, didorong oleh angin yang berlaku, ia melemah, melepaskan muatan airnya di atas daratan. Kemungkinan lain termasuk aliran udara ke atas yang kuat dan badai petir yang dahsyat. Peristiwa atmosfer ini mampu menciptakan gaya hisap yang cukup kuat untuk mengangkat hewan kecil, termasuk ikan, dari badan air dangkal dan membawanya dalam jarak yang cukup jauh. Namun bagi orang-orang Yoro, penjelasan tentang hujan ikan lebih dalam daripada bagan meteorologi dan teori ilmiah. Ini adalah kisah yang terjalin ke dalam jalinan identitas budaya mereka. Cerita rakyat setempat menceritakan tentang seorang pendeta yang penuh kasih, Pastor Jose Manuel Subirana, yang setelah menyaksikan kemiskinan dan kelaparan di Yoro pada pertengahan tahun 1800-an, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk sebuah keajaiban untuk menyediakan bagi umatnya. Doanya, konon, dijawab dengan terjadinya hujan ikan yang pertama, sebuah tanda pemeliharaan ilahi yang berlanjut hingga hari ini. Acara ini dirayakan setiap tahun selama Festival La Lluvia de Pez. Bagian 5 ikan dari langit, kisah dari seluruh dunia. Sementara hujan ikan Yoro mungkin yang paling terkenal, itu bukanlah fenomena yang terisolasi. Laporan tentang peristiwa serupa, meskipun dalam yang lebih kecil, telah muncul dari berbagai penjuru dunia. Di India, Sri Lanka, dan Thailand, banyak cerita tentang ikan, katak, dan bahkan hewan kecil yang jatuh dari langit. Kisah-kisah ini yang seringkali diselimuti mitos dan cerita rakyat, menunjukkan bahwa kekuatan yang berperan di Yoro mungkin tidak unik. Mereka mengisruhkan interaksi yang global berskap di searah faktor geografis dan foto. Bagian 6, melampaui legenda penyelidikan ilmiah dan hujan ikan. Sementara cerita rakyat menyediakan permadani narasi yang kaya, para ilmuwan tetap berkomitmen untuk mengungkap misteri di balik fenomena hujan ikan. Para peneliti telah dengan cermat mendokumentasikan jenis ikan yang jatuh dari langit, mencatat bahwa mereka biasanya merupakan spesies air tawar yang menunjukkan asal lokal. Lebih lanjut, ikan seringkali ditemukan buta, karakteristik yang umum pada spesies yang menghuni sungai atau bawah tanah. Hal ini menyebabkan spekulasi bahwa hujan ikan mungkin berasal dari sumber air bawah tanah yang terhubung ke badan air permukaan. Dan bagian 7, kisah saksi mata, suara dari Yoro. Keajaiban sebenarnya dari hujan ikan tidak hanya terletak pada tontonannya sendiri, tetapi juga pada kisah orang-orang yang telah menyaksikannya secara langsung. Maria,
Seorang wanita tua dengan wajah yang terukir oleh waktu dan kebijaksanaan, mengingat pertama kali dia mengalami hujan ikan saat masih kecil. Rasanya seperti mimpi, katanya. Suaranya penuh dengan kekaguman. Langit berubah menjadi warna hijau yang aneh, dan kemudian ikan mulai berjatuhan, ratusan ribuan. Kisahnya digaung oleh banyak orang lain. Narasi mereka berjalin untuk menciptakan pengalaman bersama yang melampau gurih. Bagian 8, keajaiban atau mitos, menguraikan fenomena. Hujan ikan Yoro berdiri sebagai bukti kekuatan alam dan kepercayaan yang abadi. Sementara penjelasan ilmiah menawarkan skenario yang masuk akal, mereka tidak sepenuhnya merangkum keajaiban dan misteri yang mengelilingi peristiwa tersebut. Apakah ini keajaiban meteorologi, keanehan alam, atau mungkin, seperti yang disarankan legenda, bukti kekuatan iman? Jawabannya tampaknya di sudut perspektif ini. Bagian 9, warisan keajaiban, misteri abadi hujan ikan. Pada akhirnya, hujan ikan Yoro berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang cara kerja dunia alam yang rumit dan seringkali membingungkan. Ini adalah fenomena yang menentang kategorisasi yang mudah, ada di persimpangan sains, cerita rakyat, dan semangat keingintahuan manusia yang gigih. Dan mungkin dalam pembangkangan itu, ia menemukan makna terbesarnya, mendesak kita untuk melihat melampaui batas pemahaman kita dan merangkul teka-teki yang menakjubkan, yaitu planet kita. Hujan ikan di Yoro lebih dari sekadar keingintahuan lokal. Ini adalah bukti kekuatan misteri dan keajaiban yang abadi di dunia yang semakin didorong oleh logika dan penjelasan.